Assalamualaikum siswa-siswi MTSN 3 Nganjuk. Bertemu lagi dengan Bu Ima dalam layanan bimbingan dan konseling. Sebelumnya, Bu Ima ingin mengucapkan selamat kepada siswa-siswi MTSN 3 Nganjuk yang di akhir dan awal tahun ini telah berprestasi menjuarai berbagai perlombaan. Tentunya ini bisa menjadi motivasi bagi teman-teman yang lain untuk ikut berprestasi juga dengan caranya masing-masing. Berkaitan dengan prestasi tadi, tentunya kita harus tahu bakat dan minat kita terlebih dahulu. Untuk itu, kali ini kita akan belajar tentang mengetahui bakat dan minat. Bakat. Apa itu bakat? Menurut KBBI, bakat merupakan dasar kepandaian, sifat, dan pembawaan yang dibawa sejak lahir. Menurut Sarwono, bakat merupakan kondisi yang ada di dalam diri seseorang yang mana memungkinkannya dengan latihan-latihan khusus dapat mencapai pengetahuan, keterampilan khusus, serta kecakapan. Jadi dapat disimpulkan bahwa bakat merupakan kepandaian yang dibawa sejak lahir, di mana dengan adanya berbagai latihan yang dilakukan, maka bakat tersebut dapat berkembang dengan optimal. Jenis-jenis bakat. Ada bakat umum dan bakat khusus. Apa itu bakat umum? Bakat umum adalah kemampuan yang berupa potensi dasar yang bersifat umum. Artinya setiap orang memiliki, seperti bakat untuk berbicara, bakat untuk melihat, dan lain-lain. Kemudian bakat khusus, yaitu kemampuan yang berupa potensi khusus. Artinya tidak semua orang memiliki, misalnya bakat seni, pemimpin, penceramah, atau bakat olahraga. Contoh bakat khusus yang lain adalah bakat verbal, yaitu bakat yang berkaitan dengan hal-hal yang diucapkan atau diungkapkan dalam bentuk kata-kata. Bakat numerikal, yaitu bakat yang berkaitan dengan hal-hal yang bentuknya angka. Misalkan saja, bakat dalam menghitung atau kepandaian dalam hal matematika. Sehingga pada saat lebih diasah lagi, dia bisa menjadi seorang akuntan atau mungkin pendidik matematika dan lain sebagainya. Kemudian bakat skolastik, yaitu bakat yang berhubungan dengan kata-kata dan angka-angka. Bakat abstrak, yaitu bakat yang berkaitannya bukan pada hal kata maupun angka, tetapi berbentuk diagram, pola, ukuran-ukuran, rancangan, bentuk-bentuk, dan posisi-posisinya. Seseorang yang memiliki bakat semacam ini bisa jadi akan menjadi desainer yang hebat. Bakat mekanik, yaitu bakat yang berkaitan dengan prinsip-prinsip umum IPA, tata kerja mesin, perkakas, dan alat-alat lainnya. Kemampuan semacam ini bisa saja akan mengantarkan seseorang menjadi peneliti, pekerja otomotif, dan lain sebagainya. Bakat relasi, bakat yang berhubungan dengan hal yang diamati, menceritakan pola 2 dimensi atau berpikir dalam 3 dimensi. Seseorang yang memiliki bakat tersebut biasanya akan memiliki tingkat kepekaan yang tajam terhadap detail visual dan dapat menggambarkan sesuatu dengan begitu hidup, baik dari lukisan maupun membuat sketsa ide dengan nyata dan jelas. Kemampuan semacam ini pada hakikatnya dapat mencetak seorang menjadi arsitek, fotografer, artis, dan insinyur mesin. Bakat kecepatan ketelitian, yaitu bakat yang berkaitan tentang tugas tulis-menulis, ramu-meramu untuk kepentingan dalam laboratorium, kantor, dan lain-lain. Biasanya, kemampuan semacam ini bisa saja diarahkan menjadi para ilmuwan, peneliti, dan lain sebagainya. Yang terakhir, bakat bahasa atau linguistik, yaitu bakat yang ada hubungannya dengan penalaran analitis bahasa atau ahli sastra, di mana pada kemampuan semacam ini dapat mengantar seseorang untuk menjadi jurnalistik, stenografi, penyiaran, editing, hukum, pramuniaga, dan lain sebagainya. Minat. Minat adalah kecenderungan seseorang atau rasa suka seseorang terhadap sesuatu. Menurut Slameto, ciri-ciri minat yang ada pada diri masing-masing individu adalah sebagai berikut. Yang pertama,
minat tidak dibawa sejak lahir, melainkan dibentuk dan dipelajari kemudian. Kedua, minat dapat diekspresikan melalui suatu pertanyaan yang menunjukkan bahwa siswa lebih menyukai suatu hal daripada hal yang lain. Ketiga, minat dapat dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu aktivitas. Keempat, minat mempunyai segi motivasi dan perasaan. 5. Siswa yang memiliki minat terhadap suatu objek akan cenderung memberikan perhatian yang lebih besar terhadap objek tersebut. Faktor yang mempengaruhi terbentuknya minat. Yang pertama, faktor dorongan. Faktor dorongan adalah faktor yang paling dekat dengan diri kita, yang mana pada faktor tersebut memang muncul atau hadir dari dalam diri kita sendiri. Faktor tersebut dianggap paling penting karena tanpa adanya faktor ini, minat seperti apapun tidak akan pernah muncul ataupun juga diwujudkan. Contohnya, pada saat kita ingin menghilangkan kegalauan, maka akan muncul keinginan kita untuk melakukan kegiatan seperti bermain gitar dan menyanyi lagu yang senang. Hal tersebut muncul dari dalam diri kita sendiri. Yang kedua, faktor motif sosial. Faktor motif sosial adalah menjadi faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi minat. Faktor tersebut merupakan faktor untuk melakukan suatu aktivitas supaya dapat diterima serta diakui oleh lingkungannya. Minat tersebut semacam kompromi individu dengan lingkungan sosialnya. Contohnya, seperti minat pada belajar musik sebab ingin menjadi penyanyi profesional. Kemudian, faktor emosional. Faktor emosional sangat berhubungan erat dengan emosi, karena pada faktor ini termasuk yang kompleks dengan menyertai seseorang yang berhubungan dengan objek dan juga minatnya. Kesuksesan seseorang tersebut berada pada aktivitas, karena aktivitasnya tersebutlah yang menimbulkan perasaan suka atau puas. Sedangkan apabila kegagalan yang menghampiri, maka akan mengurangi minat seseorang terhadap kegiatan atau aktivitas yang bersangkutan. Cara menemukan bakat yang tersembunyi. Cara menemukan bakat yang tersembunyi. Yang pertama, dengarkan orang lain. Gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, kuman di seberang lautan kelihatan. Ungkapan yang sama juga berlaku dalam melihat bakat tersembunyi. Dibandingkan diri sendiri, orang lain seringkali jauh lebih tahu dibandingkan kamu. Besar kemungkinannya orang lain sudah pernah atau bahkan berkali-kali mengatakan bahwa kamu sangat menguasai bidang tertentu. Hanya saja selama ini mungkin kamu mengabaikannya atau tidak menganggap serius. Sekarang saatnya untuk mulai mendengarkan. Kedua, temukan sesuatu yang sangat mudah dilakukan. Suatu saat mungkin kamu melihat seseorang begitu kesulitan melakukan sesuatu, tapi kamu bisa melakukan aktivitas yang sama dengan super mudah. Lain waktu, kamu menemukan orang lain perlu mengambil kursus atau sekolah khusus untuk melakukan sesuatu, tapi kamu bisa melakukan hal yang sama dengan sangat mudah tanpa harus kursus atau sekolah khusus. Berarti aktivitas tersebut adalah bakat tersembunyimu. Ketiga, temukan sesuatu yang paling kamu sukai. Bakat tersembunyi seringkali menunjukkan dirinya sendiri ke permukaan. Adakah majalah atau topik tertentu yang tidak bisa kamu lewatkan? Atau suatu aktivitas yang sangat ingin kamu lakukan, tapi selama ini tidak karena keterbatasan tertentu? Besar kemungkinan aktivitas tersebut adalah bakat tersembunyi kamu. Tidak ada jaminan pasti bahwa setiap yang kamu sukai merupakan bakat tersembunyi, tetapi kerap ada di antaranya. Keempat, temukan sesuatu yang sering kamu bicarakan. Adakah topik tertentu yang kamu sadari atau tidak selalu menjadi topikmu? Suatu ketika mungkin kamu membicarakan topik lain, tetapi ujung-ujungnya lari ke topik yang biasa kamu bicarakan lagi. Bisa jadi aktivitas yang ada dalam topik tersebut adalah bakat tersembunyimu. 5. Tanyakan pada orang lain. Dalam banyak hal, cara termudah dan tercepat untuk mengetahui sesuatu adalah dengan bertanya. Tanya pada siapapun yang kamu pikir bisa dan bersedia memberikan penilaian yang objektif. Tidak selalu orang terdekat, bisa jadi mereka justru paling tidak objektif. Minta mereka untuk mengabaikan kebiasaan-kebiasaan buruk kamu, yang kamu butuhkan hanya kelebihanmu. Tanyakan kepada mereka, apa sih bakat tersembunyimu? 6.
Nah, jawaban yang paling banyak bisa jadi itu adalah bakat yang kamu miliki. Itulah tadi kita telah belajar materi mengenal bakat dan minat. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan kalian bisa menemukan bakat dan minat yang kalian miliki sehingga bisa dioptimalkan untuk mencapai prestasi. Terima kasih atas perhatian kalian. Kita akan bertemu di materi yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.